Ya, namo Sang Adi Budaya, namo budaya. Anak-anak kami semua, pada pagi hari ini atau kesempatan hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Dan kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan, kita berdoa dengan memakai bahasa Indonesia. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga pada kesempatan hari ini kami mendapatkan berkah kesehatan, kecerdasan, sehingga saya dapat menimpa ilmu dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami semua dalam kehidupan sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dalam Dharma, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian alam semesta, kemudian apa itu biotik dan abiotik dan lain sebagainya, yaitu bagiannya dari alam semesta adalah nama dan rupa. Untuk hari ini kita akan lanjutkan, yaitu membahas tentang terbentuknya alam semesta. Kita akan membahas bagaimana alam semesta ini terbentuk di dalam pembahasan secara agama Buddha. Nah, secara agama Buddha kita akan mempelajari dulu, yaitu fase proses terbentuknya alam semesta. Nah, di dalam agama Buddha ada 4 fase, yaitu ada fase kekosongan, kemudian ada fase pembentukan, kemudian ada fase kediaman, dan yang keempat adalah fase kehancuran. Ya, kita akan membahas saat ini yang pertama, yaitu adalah fase pembentukan. Namun sebelum fase pembentukan yang kita bahas pada hari ini, kita tadi udah tahu, sebelum ada fase pembentukan, maka ada yang namanya fase kekosongan. Di mana fase kekosongan adalah dulunya belum ada matahari, belum ada bumi atau alam semesta ini, namun isinya adalah segumpalan air, ya. Pertama, kosong, gelap gulita, ya. Dan waktu itu yang ada adalah makhluk-makhluk yang ada di alam abasara atau alam cahaya. Anak-anakku, bahwa proses terbentuknya alam semesta ini di dalam agama Buddha itu dijelaskan Sang Buddha di dalam kitab Aganya Sutta, ya, atau Sutta Aganya Sutta, yaitu bagian dari kitab Sutta Pitaka. Nah, dalam kitab Aganya Sutta ini Sang Buddha menjelaskan kepada Ananda bahwa Ananda, proses terbentuknya alam semesta ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi sebetulnya sistem alam semesta ini itu berulang-ulang kali, ya. Ada proses terbentuk, kemudian nanti suatu masa akan hancur, terbentuk lagi dan hancur. Seperti itu. Cuma ini lama waktunya, ya. Nah, di dalam Aganya Sutta tersebut bahwa alam semesta ini awalnya itu adalah seperti yang Bapak jelaskan tadi, diawali dari masa gelap, ya, atau fase kekosongan. Di mana pada fase kekosongan ini yang muncul adalah kegelapan. Belum ada matahari, belum ada manusia, kemudian belum ada alam. Yang ada, yang pertama kali muncul adalah segumpalan air. Nah, anak-anakku semua, singkat cerita, kemudian setelah lama-kelamaan ada makhluk-makhluk yang bercahaya
itu muncul, yaitu dari alam abasara, ya, alam cahaya. Nah, ketika makhluk-makhluk alam abasara tadi muncul di dalam permukaan air tadi, kemudian muncullah saripati tanah. Ya, ada saripati tanah yang bukan seperti tanah saat ini sebetulnya, tapi tanahnya itu seperti dadi susu dan lezat, enak. Ya. Nah, kemudian karena keserakahan makhluk-makhluk yang di alam abasara tadi, kemudian mencicipi sari tanah yang muncul tadi. Ya, akhirnya apa? Ketika makhluk-makhluk yang dari alam abasara tadi mencicipi sari tanah, ya, kemudian ada perubahan yang terjadi di alam semesta. Lama-kelamaan muncullah perubahan. Ada muncul matahari, kemudian muncullah alam semesta atau alam bumi. Ya, pertama perlahan-lahan muncul. Nah, itu prosesnya beratus-ratus juta tahun, ya, lama sekali. Nah, akhirnya apa? Kemudian ada perubahan lagi, muncul dari dalam tanah itu tumbuh-tumbuhan yang seperti jamur, ya, seperti jamur yang atau cendawan, ya, yang rasanya enak, lezat. Nah, akhirnya apa? Makhluk-makhluk tersebut terus dengan keserakahannya mencicipi yang muncul dari dalam tanah tersebut. Makhluk-makhluk yang di alam abasara tadi terus mencicipi jamur-jamur yang muncul tadi. Akhirnya apa? Lama-lamaan berubah. Jamur tadi berubah, lenyap, kemudian berubah muncul tumbuh-tumbuhan yang menjalar, ya, atau badalata. Kemudian muncul tumbuh-tumbuhan menjalar. Nah, setelah muncul tumbuh-tumbuhan yang menjalar, lenyap, setelah dinikmati makhluk-makhluk tersebut, kemudian muncul seperti bambu-bambu, ya, bambu-bambu. Tapi bambunya ini bukan bambu seperti saat ini. Bambunya adalah seperti rumput bambu dan enak dan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang dari alam abasara tadi. Apa yang terjadi? Kemudian lama-kelamaan tubuh makhluk tadi yang cahayanya kemudian lenyap, kemudian mulai nampak wujudnya, namun belum langsung nampak seperti jelas seperti ini. Nah, singkat cerita lagi anak-anak, kemudian dalam kurun waktu yang lama sekali, kemudian ada perubahan lagi, yaitu muncul tumbuhan dari dalam bumi yang disebut sali, ya, atau padi. Ya. Ketika padi itu muncul, ya, dulu tuh padi tidak ditanam seperti saat ini, ya. Ketika dulu sesuai dengan penjelasan di dalam Aganya Sutta itu, ketika itu lenyap, tadi bambu lenyap, tumbuhan menjalar lenyap, kemudian muncul lagi yaitu tumbuh-tumbuhan seperti padi atau sali bahasa Palinya. Akhirnya apa? Makhluk-makhluk tersebut menikmati, ya. Setelah menikmati padi yang dinikmati, kemudian tubuhnya menjadi padat, kemudian yang laki-laki nampak seperti laki-laki, kemudian yang perempuan nampak seperti perempuan. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka setelah saling memperhatikan ternyata ada perbedaan, mereka saling suka, kemudian ada perkawinan, ya, kemudian mendirikan rumah, ya, mendirikan tempat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Suatu masa akhirnya tumbuh-tumbuhan yang muncul dari bumi padi tadi itu tidak tumbuh seperti pada waktu sebelumnya, tetapi memerlukan waktu, ya, seperti bercocok tanam. Akhirnya ada musim panas, ada musim hujan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Orang-orang tersebut berusaha untuk menimbun padi, ya, ditimbunlah di suatu rumah atau di lumbung padi lah istilahnya gitu kalau zaman sekarang, ya, disimpan dalam rumah. Akhirnya apa? Lama kelamaan muncul ada sekelompok orang yang malas, ya, malas kerja, tetapi dia serakah ingin menguasai karena dia merasa kuat. Akhirnya muncullah pencurian, ada muncul perampokan dan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ada kesepakatan sekelompok makhluk-makhluk tersebut atau orang-orang tersebut untuk memilih seorang pemimpin, ya. Jadi di kelompok mereka harus ada pemimpin, bagaimana yang bisa melindunginya, ya, bagaimana bisa menjaganya sehingga aman. Akhirnya itulah munculnya pertama seorang pemimpin, ya. Akhirnya pemimpin itu dikasih
istilahnya honor atau gaji sesuai dengan penghasilan. Ya, seperti kalau saat ini mungkin ada pajaknya yang membayar seperti itu. Nah, itulah singkat ceritanya awal mulanya terjadinya alam semesta dan kehidupan manusia sesuai kitab Aganya Sutta. Dan itu kalau mau dijelaskan lagi itu sangat panjang, dan nanti anak-anakku semua mungkin bisa melihat di video di YouTube yang nanti akan saya share linknya, ya, kalian bisa tonton sendiri, sehingga yang serakah nanti akan terlahir di alam rendah, seorang yang baik akan terlahir di alam surga, muncullah alam-alam seperti itu. Nah, nanti akan Anda saksikan. Demikianlah anak-anakku semua, demikianlah penjelasan Bapak mengenai proses terbentuknya alam semesta di dalam perspektif agama Buddha. Dan kalian sudah simak dengan baik, saya sangat bangga. Saya harapkan ada feedback umpan balik. Ini memang mata pelajaran yang lumayan tinggi ya, karena masalah proses terbentuknya alam semesta ini kan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia biasa. Yang menjangkau ini atau yang bisa menembus ini itu adalah orang-orang suci. Kenapa cerita ini ada? Karena dulunya pernah ditembus oleh Sang Buddha dengan mata batin Buddha, sehingga mampu dituangkan seperti yang dapat kita pelajari dalam kitab Aganya Sutta ini, ya. Sehingga kita tahu ternyata kemampuan Buddha memang sangat luar biasa, ya. Dia mampu mengingat, mampu melihat proses muncul, tenggelamnya, hancurnya alam semesta. Muncul, hancur berulang-ulang kali ia mampu melihatnya. Nah, itulah daripada inti dari materi Bapak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang alam semesta dalam perspektif agama Buddha, terbentuknya alam semesta ini dalam perspektif agama Buddha, sehingga anak-anak kami semua dapat mengetahui ternyata proses terbentuknya alam semesta itu sangat lama. Dan semoga kalian semua terus tetap semangat, karena di pertemuan yang akan datang kita akan membahas setelah proses terbentuknya alam semesta, kita akan membahas bagaimana proses kehancuran alam semesta. Ya, kita akan bahas minggu depan, dan semoga pada hari ini kita semua terberkahi oleh kesehatan, terberkahi oleh kecerdasan, dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Sehingga pelajaran-pelajaran yang kita terima pada hari ini dapat kita kuasai dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.